ini juga ada Romo, di kalau nggak salah di sebuah hotel di Pangandaran Romo ya. Betul, Pantai Pangandaran di Bali juga ada. Itu kan ada salah satu kamar hotel. Itu lupa itu kan nggak salah itu berapa gitu loh Romo kamarnya, nomornya itu. Itu kan ada sebuah kamar yang didesain itu semuanya itu kan warnanya hijau semua. Juga ada apa itu, ada kasurnya, terus ada tempat sesaji. Lah itu konon katanya tempat untuk sewaktu-waktu Kanjeng Ratu gitu. Nah niku pripun Romo nggih? Ya gini ya. Jadi itu tergantung dari keyakinan seseorang bahwasanya memuliakan leluhurnya. Karena dia pada saat memuja, dia menginginkan ketemu oleh sosok itu, maka sosok itu muncul. Nah, di tempat itu dia membuat suatu tugu peringatan agar nanti anak cucunya bisa meneruskan atau paling tidak dititipi. Coba kamu rawat kamar itu. Ya seperti yang di hotel di Bali kan juga ada. Yang tempatnya Pak Karno itu ya. Iya betul Mbak. Itu. Nah. Jadi yang namanya gaib itu ada Mas, memang benar ada. Tapi kembali tentang yang namanya Ratu Pantai Selatan sampai Rabi berturun-turun itu yang harus kita luruskan gitu. Berarti gini Romo ya, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang punya kelebihan indera keenam itu bisa Romo ya untuk menemui Kanjeng Ratu. Tanpa indera keenam, Kanjeng Ratu itu dengan bermurah hati akan menemui setiap orang yang mau kepingin ketemu dengan beliau. Dengan catatan niatannya bersih, tanpa ada unsur duniawi dan tidak ada unsur kepentingan apa-apa. Dan saya belum pernah bertemu, tapi yang guru saya yang namanya Mbah Gustipar almarhum pernah ketemu. Konon beliau dimarahi habis-habisan karena minta. Jadi tidak boleh meminta. Karena sesungguhnya manusia lahir di dunia itu sudah mendapatkan jatahnya. Jadi faktanya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Fakta sebenarnya mengenai apa bener toh Kanjeng Ratu Kidul ki garwane Sultan. Itu yang sebenarnya adalah yang faktanya adalah cerita tentang Ratu Kidul, pertemuan Ratu Kidul dan Danang Sutawijaya itu adalah bentukan dari para pujangga untuk mengubur rasa dendam, sakit hati, jangan sampai ada balas-membalas di antara sesama darah Mataram. Adapun penguasa itu, penguasa jagat raya dan penguasa makhluk astral seisinya itu ada, dimanapun kita ada, bahkan Pantai Utara pun juga ada, gitu loh. Cuman kan yang kita luruskan ada ojo sampai dicampur dulu. Terus kadang gini Romo ya, kalau kita ke daerah Parangtritis, terus Parangkusumo, itu kan kalau nggak salah itu kan ada suatu peringatan Romo ya, yang berkunjung di sini dilarang memakai baju hijau. Katanya baju hijau kan warna favoritnya Kanjeng Ratu lah. Niku pripun Romo? Itu etika. Itu pelajaran etika, unggah-ungguh tata krama. Jadi bukan hanya Kanjeng Ratu, bukan hanya ngembari Kanjeng Ratu, melainkan juga ngembari panguwasa dalem. Jadi orang Jogja, orang Solo yang bukan trah itu tidak diperbolehkan memakai pakaian barong apa jalik barong. Barong niku barong jalik parang barong. Oh iya. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Iku
diarani ngembari ngerso dalem. Ngoten. Jadi jari kawula ya kawula gitu. Begitu pula tentang ajaran mengenai baju hijau dan lain sebagainya. Itu merupakan kalau kita ini harus rendah diri. Jangan ngembari panguwasa. Nah, kalau ini diterapkan jadi apik loh Mas. Makanya sekarang itu banyak kan orang yang tidak duit duga karena lupa dengan etika. Iya. Mosok kadang-kadang simbol negara digedolanan. Apa lambang-lambang negara digedolanan. Ini karena hilangnya budi pekerti, hilangnya akhlak, hilangnya pitutur luhur. Nah, semua itu merupakan kunci dari patah pitutur luhur. Misalnya masuk di dalam lingkup makam sesepuh, tidak boleh bersiso, tidak boleh bersiso itu bersiul ya, tidak boleh ngomong yang jorok-jorok. Nah, ini sebenarnya kan pelatihan saja, pelatihan agar kita itu sopan. Terus ini terkait itu Romo, ya rada menyimpang lah dari bahasan tadi Romo ya. Ini ada sebagian ini Romo yang mengatakan ya dari paranormal lah Romo, bisa dibilang orang spiritual. Nanti jika 3 gunung misalkan ya, kalau nggak salah itu Gunung Merapi, Gunung Lawu dan Gunung Bromo itu sudah meletus, nanti akan terjadi peradaban baru. Itu gimana Romo? Ya otomatis Thomas. Kita bicara tentang logika wae. Nek Gunung Merapi kuwi meledos kabeh ya, meletus semua. Yang terjadi apa? Bencana kan. Nah, kalau sudah bencana, yang terjadi apa? Tatanan baru. Perombakan besar-besaran. Pembangunan di sana sini, pembenahan di sana sini. Nah, yang orang tadinya tidak saling kenal menjadi saling kenal, yang tadinya berpisah menjadi berkumpul karena mencari titik aman. Ini yang disebut peradaban baru, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu di Aceh waktu itu. Tsunami. Sekarang kan orangnya juga penduduknya bercampur kan, duduk blokan kan gitu. Itu namanya peradaban baru. Jadi itu pasti itu logikanya seperti itu. Ini Romo ada titipan pertanyaan dari Derek Romo. Maksudnya apa sih golek ono gali kangkung lan telapake guntul miber? Ya, dari siapa itu? Ini enggak, itu Romo enggak ada namanya Romo. Itu gimana Romo? Golek ono galing kangkung lan tapake kuntul nglayang. Nek galih kangkung itu apa terus? Galih kangkung itu kan kosong, hampa. Lantas kuntul tapak nguntul miber. Lho, cekere kuntul ning lemah wae mbok cekel angel kok mibrape mbok delok. Kan yo angel. Lah carane kepiye? Maksudnya heningkan pikiranmu, kendalikan hati kamu, maka berjalanlah sesuai dengan apa yang didawuhkan oleh Tuhanmu. Jadi manuk mabur aburing ngungkuli langit, golek ana galihe kangkung. Nah niku artinya di situ. Gitu ya. Ini ada lagi Romo ya. Cara membuka mata batin ini pripun Romo ini? Cara membuka mata batin. Untuk menghidupkan kundalini itu tidak mudah.
Dan menghidupkan mata batin itu juga butuh pelatihan. Tapi jika dengan sungguh-sungguh, maka niscaya akan terbuka dengan sendirinya. Cara latihan yang paling sederhana, mudah. Siapkan lilin kecil. Lilin kecil. Itu dinyalakan, lampu semua matikan. Fokus melihat lilin itu. Lakukan setiap hari. Poso gak rasa poso. Nanti lama-lama apabila kuat bertahan lama, baru kemudian apa yang kamu kehendaki. Karena kamu sudah mampu menembus pandang itu. Jadi pandang kasat mata sudah kamu bisa melawan, maka yang tidak kasat mata pun akan tertembus. Tapi ini semua juga butuh ketelatenan. Lagi seminggu, lagi saulan, biar ya wes. Karena gagal sekali, mengulang lagi. Itu dilakukan sampai berapa hari Romo untuk sampai ketemu. Sampai penjenengan merasakan ketika kok saya merasakan. Nah, ini kalau sudah merasakan, sekarang sebenarnya manusia itu mempunyai mata batin, Mas Munta. Dan cuma kadang-kadang kita tidak percaya. Apa tuh tanda nih? Misalnya begini, aku tak dengar Romo Edisa saiki ada dalam bisikan yang tidak terdengar tapi bisa dirasakan. Rasa Romo lagi Romo di pas ono. Tapi sampai ngeyel, budal tenan. Kenyataannya gak ono tenan. Nah itu yang dinamakan mata batin. Bisikan batin. Dan kamu pasti pernah mendengar atau mendengar cerita atau mungkin mengalami sendiri seseorang atau teman kamu bercerita, sakjane bis mau apik tak tumpaki lho Ki. Tapi aku kok gak penak. Terus aku leren rokokan. Ya Allah, moga aku numpak bis kelak kecelakaan aku. Pernah gak cerita? Nah, pernah Romo ya. Itu mata batin yang mengingatkan kita. Nah, ini sebenarnya kita punya, tinggal mengasah sebenarnya. Tinggal mengasah. Jadi, dan hal ini sering saya lakukan. Udah kok, ya ini kok udan. Ya alhamdulillah saya itu setiap kali berangkat itu juga kata nggak mantel Mas. Ya, buah tos Mas. Kemarin tanggal 27 ku kirim udah terus lah. Sampai tekan Bojonegoro aku aman. Aku tekan Bojonegoro kini lagi udan. Lah aku tekan di jenenge Sragen kalau terang aku lagi liwat Pak. Berarti siapapun itu bisa Romo ya untuk membuka mata batin, tidak harus spiritual Romo. Manusia itu mempunyai energi loh Mas. Sedulur 45 Panzer sing tahu tak ceritake yo ono kabeh. Tinggal bagaimana kita mau melatihnya. Terus itu Romo untuk mengaktifkan mata batin tadi loh Romo, membuka dengan menyalakan lilin, lampu dimatikan semua itu, apakah ada itu Romo? Doa-doa khusus atau tentunya ada Mas. Cuman kalau di